Halo Sobat Pencari Ilmu, dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan saya Randy Sengkei dalam Perencanaan Pajak. Perencanaan pajak adalah suatu aktivitas dalam manajemen pajak untuk mengefisienkan beban pajak yang harus dibayarkan dengan tidak melanggar undang-undang ataupun peraturan perpajakan. Berbeda dengan tax evasion yang melanggar peraturan perpajakan, perencanaan pajak ini masih dalam koridor hukum perpajakan. Sementara itu, penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva tetap yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi bebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk metode penyusutan yang diakui dalam peraturan perpajakan sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 hanyalah dua saja, yakni metode garis lurus dan metode saldo menurun. Nah, selanjutnya adalah konsep time value of money atau nilai waktu uang. Konsep di mana sejumlah uang sekarang nilainya akan lebih berharga daripada jumlah yang sama di masa yang akan datang karena potensi pendapatannya untuk sementara. Nah, dalam hal ini, konsep ini memiliki dua alat yang sering digunakan. Yang pertama adalah present value atau nilai sekarang dari sejumlah uang dari yang masih akan datang. Dan yang kedua adalah future value atau nilai masa depan dari uang yang kita miliki sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh kasus sederhana. Diketahui harga perolehan motor sebesar 200 juta rupiah dengan golongan aktiva tetap 1, masa manfaat 4 tahun, tarif penyusutan garis lurusnya 25% dan saldo menurunnya 50% dan diskon fakturnya sebesar 20%. Nah, berikut juga telah disediakan tabel distribusi penyusutan per tahunnya yang dapat teman-teman lihat bahwa garis lurus menghasilkan beban penyusutan yang tetap untuk tiap tahunnya, sementara untuk saldo menurun ganda, dia mengalami pengakuan beban lebih cepat. Makanya karakteristiknya sendiri, beban penyusutan pada awal periode lebih tinggi daripada pada akhir-akhir periode. Nah, dengan menambahkan faktor diskonto, kita kemudian dapat menghitung nilai sekarang atau present value dari sejumlah pengakuan beban penyusutan di masa yang akan datang. Meskipun nampak jumlah beban yang dibayarkan sama untuk metode kedua ini, yakni 200 juta, akan tetapi dengan bantuan konsep time value of money, kita dapat mengetahui nilai sekarang dari total beban penyusutan per tahun dengan menggunakan garis lurus sebesar 129 juta dan menggunakan saldo menurun sebesar 140 juta. Beda kan? Dengan menambahkan faktor PPh badan ke dalam perhitungan tadi, kita bisa langsung menemukan besarnya pengurangan PPh badan dari beban penyusutan, yakni sama untuk kedua metode tersebut 44 juta. Akan tetapi dengan present value pengakuan beban penyusutan, kita melihat perbedaan di sini, di mana pengurangan pajak dengan saldo menurun adalah sebesar 31 juta dan garis lurus sebesar 28 juta. Maka apabila perusahaan mengambil metode saldo menurun sebagai metode penyusutannya, perusahaan akan menghemat 3,3 juta nilai uang pajak sekarang. Ya, itu dia strategi perencanaan pajak dengan metode penyusutan. Sampai jumpa dalam video-video selanjutnya. See you!